Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat yang berkah ini kita masih diberikan umur yang panjang sehingga sama-sama kita bisa berkumpul di Masjid Al-Ikhlas ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, hingga pengikutnya hingga akhir zaman. Tak lupa juga khatib mengingatkan kepada kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan segala yang Ia perintahkan dan menjauhi segala larangan-larangannya dimanapun dan kapanpun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, adapun tema khutbah kita pada siang yang berbahagia ini, 3 dosa besar sekaligus bagi orang yang menguasai atau memonopoli harta warisan. Di dalam Islam ada yang namanya hukum mawaris, hukum yang mengatur tentang harta warisan bagi seseorang ahli waris. Hukum ini dikatakan juga hukum yang jelas. Seorang suami ketika meninggal, jelas istrinya akan mendapatkan 1/4 dari harta warisan ketika dia tidak mempunyai anak. Ketika dia mempunyai anak, maka seorang istri mendapatkan 1/8. Begitu juga seorang anak. Anak laki-laki mendapatkan 2 bagian ketimbang anak perempuan. Lizzakari mislu hadzal unsayain. Semua sudah diatur di dalam ilmu mawaris, bahkan sudah tercantum di dalam Al-Quran hukum-hukum dan bagian-bagiannya. Lain halnya dengan ilmu fikih. Ilmu fikih bisa berubah-ubah sesuai kondisi. Sesuatu yang haram bisa menjadi halal ketika dalam keadaan darurat. Begitu juga sesuatu yang halal bisa menjadi haram ketika dia menimbulkan madurat bagi seseorang. Sehingga ilmu mawaris ini jelas bagian-bagian setiap orang untuk mendapatkan bagiannya. Namun ketika seseorang ini sudah memonopoli harta warisan, menguasai, seharusnya miliknya sekian, namun dia menzalimi saudaranya dengan mengambil lebih. Ada 3 dosa besar yang akan ditanggung oleh orang-orang yang menguasai harta warisan ini. Yang pertama, dosa besarnya adalah memakan harta itu sendiri. Allah SWT berfirman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah engkau memakan harta dari seorang di antara kamu dengan cara yang batil. Memonopoli harta warisan ini juga sesuatu yang batil, karena dia sudah punya jatah, namun dia menzalimi saudaranya dengan menguasai harta-harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Sehingga orang-orang seperti ini, dia akan menyiapkan apa yang dimakannya itu sebagai kayu bakarnya nanti di neraka kelak. Yang kedua, dosa besar orang yang memonopoli atau menguasai harta warisan ini, durhaka kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua bukan hanya ketika mereka hidup, bahkan ketika mereka sudah tiada pun kita masih bisa berbakti kepada mereka. Mungkin
sebagian dari kita ketika orang tua kita hidup, kita tak sempat berbakti, baik itu mungkin agak sedikit nakal ataupun mungkin ekonomi yang kurang. Namun ketika mereka tiada, Allah lapangkan ekonomi kita, Allah beri kita jalan untuk taubat. Di situ juga kita bisa berbakti dengan banyak berdoa kepada mereka. Jika harta ada lebih, kita berimpak, bersedekah, meniatkan untuk mereka, sehingga kalau dulu mungkin belum menjadi anak yang berbakti, ketika mereka sudah tiada, kita pun masih bisa menjadi seorang anak yang berbakti. Begitu juga menjadi durhaka, bukan berarti ketika mereka sudah tiada, kita tidak lagi menjadi durhaka. Merebut harta warisan dari saudara-saudaranya juga bentuk dari kedurhakaan seorang anak. Karena itu akan menyakiti saudara-saudaranya yang notabene satu rahim dengan dia, yang semua saudara-saudaranya itu diusahakan dari orang-orang tuanya, sehingga dosa dari memonopoli warisan ini adalah juga durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, memutus tali persaudaraan. Tak jarang kita lihat gara-gara harta warisan dua saudara bertengkar, bahkan di masa tuanya pun tidak berbaikan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, la tadkhulul jannah qati'ur rahmi, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Sehingga rebutan harta warisan terkadang juga bisa menyebabkan perpecahan di antara saudara kandung sekaligus. Sehingga tiga dosa besar ini, satunya saja sudah cukup untuk mengantarkan seseorang masuk ke neraka. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah SWT, karena itu perlu kita cek dan dicek lagi. Jangan-jangan ada dari harta kita, harta warisan yang ditinggalkan karena hasil dari menzalimi saudara-saudara kita, karena Islam sudah mengaturnya dalam ilmu mawaris, jelas bagian-bagian setiap orang yang ditinggalkan oleh orang tuanya, bagian-bagiannya. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa mengingatkan kita semua agar hati-hati memasukkan harta ke dalam perut kita. Jangan sampai harta yang mungkin kita anggap enteng justru mengakibatkan kita masuk neraka. Bukan hanya untuk mereka-mereka yang kaya, termasuk juga mungkin yang miskin, yang dia hanya mendapatkan warisan sekedarnya saja, mungkin piring, gelas, atau kuali, sekedar alat masak. Tetap saja mereka harus melaporkan ke saudara-saudaranya, inilah harta kita yang ditinggalkan orang tua, tak seberapa. Jika ingin dibagi, dibagi. Jika ada saudara mungkin merasa tidak perlu, lalu mengikhlaskannya, insya Allah itu akan menjadi pahala sedekah untuk saudaranya yang diikhlaskan, walaupun itu hanya sekedar piring maupun cangkir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.